naik ke kelas 9 dan beliau alhamdulillah Bu sudah menghafal Al-Quran dan sudah hafal sampai ke 17 juz sudah 17. Alhamdulillahilladzi musabbitil qulubi wal aqdam alladzi kana 'alaihi haqqan nasrul mu'minina ba'da matil ayyam wa sallallahu ala Muhammadin nasiril haqq bil haqq al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi yastannuna bi sunnatihi wa yahtaduna bihudahul qadim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin hadirat ikhwatul iman yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang telah menciptakan kita, menghidupkan kita, mengurus dan memelihara kita, menyiapkan fasilitas untuk kita, baik fasilitas yang terkait dengan keduniaan begitu sempurna dan fasilitas yang terkait dengan urusan ukhrawi. Roh yang juga akan mematikan kita nanti pada saatnya, yang kemudian kita akan dikembalikan kepadanya untuk selanjutnya kita akan diminta pertanggungjawaban atas segala amal perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Karena itu tidak ada cara dan jalan yang lain bagi kita kecuali mempersiapkan diri seoptimal mungkin untuk menghadapi hari di mana kita harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Para iman, bersyukur pula pada kesempatan pagi hari ini saya bisa silaturahim dengan para iman di sini dalam acara yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat digemari oleh para malaikatnya, acara yang dilimpahi berkah oleh Allah, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan mendapatkan berkah yang melimpah dari majelis yang mubarak ini. Para iman, pagi ini tema yang disampaikan oleh panitia atau cabang Persis Matraman kepada saya, syarat mencari ridho Allah, saya ganti saja dengan kaifa nahsilu ridho, kiat-kiat untuk meraih ridho Allah Azza wa Jalla. Lewat iman, kiat-kiat untuk meraih ridho Allah. Kata ridho di dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar atau infinitif, ya. Dari kata rodiya yarfo, artinya banyak kata ridho itu. Bisa dalam arti rela, menerima dengan senang hati, bisa juga dalam arti mahabbah atau cinta, berkenan, kona'ah, merasa cukup, berhati lapang, puas, dan sebagainya. Itu adalah padanan kata atau sinonim dari kata itu dari dalam bahasa Arab. Bentuk lain dari kata itu adalah mardo dan ridwan. Mardo dan ridwan itu adalah ridho yang super atau super ridho, itu para jemaah. Antonim lawan kata daripada ridho adalah
as-sakhab yang berarti murka, marah, benci, tidak senang, tidak menerima dan lain sebagainya. Nah, ridho Allah adalah Allah rela dengan kita. Kita ridho dengan Allah artinya kita rela, senang, menerima dengan lapang dada apapun keputusan Allah yang diberikan kepada kita. Makanya di Quran ada kalimat radhiyallahu anhum wa radu anhu, kan? Allah ridho dengan mereka dan mereka ridho dengan Allah. Jadi kalau Allah ridho kepada kita, berarti Allah senang kepada kita karena kita melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ridho dengan Allah Azza wa Jalla, sekali lagi kita ridho, kita rela, kita lapang dada dan kita menerima dengan puas apapun keputusan dan ketetapan Allah yang diberikan kepada kita, baik atau buruk. Yang baik kita syukuri dan yang buruk kita sadari. Itu sikap ridho terhadap apa keputusan Allah. Sebagai Rasul bersabda, wa amta bima qasamul laka taqul nas, ridholah kamu atas apa yang Allah tetapkan kepadamu, niscaya engkau akan jadi manusia yang paling kaya di muka bumi ini. Jatuh iman yang saya hormati, nah ridho Allah Azza wa Jalla itu merupakan sesuatu banget bagi kita. Tidak ada hal yang paling berharga dalam hidup kita di dunia ini, bahkan di akhirat nanti, selain ridho Allah. Sepanjang kita hidup di dunia dan nanti di alam barzakh, sampai nanti di padang mahsyar, sampai nanti di surga, kita butuh ridho Allah. Sekali lagi, tidak ada sesuatu yang berharga dalam hidup kita ini selain ridho Allah. Karena dari ridho Allah itu hidup kita akan jadi tenang, hidup kita akan jadi damai di dunia, damai di alam kubur, damai di padang mahsyar, dan damai di hari kiamat. Damai di hari kiamat artinya kita masuk surga. Kenapa ridho Allah itu sesuatu yang paling berharga dalam hidup? Kan logikanya sederhana. Jika kita tidak dapat ridho Allah, maka berarti kita mendapat apa? Murka Allah, kebencian Allah. Kan gitu logikanya kan? Jika ridho Allah tidak diraih, maka murka Allah yang didapat. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 72 Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ridwanu minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'adzim." Dan keriduan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang agung. Jadi sesuatu yang luar biasa. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ikhwat iman, kita akan melihat betapa besarnya ridho Allah itu yang kita butuhkan. Saya akan ambil contoh di akhirat nanti pada jemaah. Di akhirat nanti, di surga. Padahal di surga itu kenikmatan yang tidak tertara. Bahkan tingkatan surga yang paling rendah saja, pandangannya kata hadis Muslim, setara dengan kemewahan 10 kali lipat raja-raja yang mewah di dunia. Itu surga tingkat yang paling rendah, kos-kosan mahasiswa gitu. Tapi kan nikmatnya luar biasa. Kita bacakan nih hadisnya pada jemaah diskusi ini. Ya Imam Al-Bukhari, Inna Allaha yaqulu li ahli jannah. Sungguhnya Allah berfirman kepada ahli surga, ya ahlal jannah, kata Allah, hai ahli surga. Wa yaqulun labbaika rabbana wa sa'daika. Ahli surga berkata, ya Allah, aku sambut panggilanmu. Walaupun dia dan seluruh kebaikan ada pada tanganmu, kata para ahli surga. Wa yaqulu hal itu, Allah berfirman pada ahli surga, apakah kalian ridho dengan apa yang kalian dapat di sini, di surga ini? Fayaqulun, ahli surga berkata, wa ma lana lam narda ya Rabbi, ya Allah, bagaimana
Waqad a'taitana matan nutihana min al-khalqi. Engkau sudah memberikan kepada kami sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah diberikan oleh makhlukmu barang sedikit pun di bumi. Fayaqul, Allah berfirman. Jadi ahli surga sudah merasa puas di atas kepuasan. Kata Allah, ala utikum afdhala min dzalik. Mau enggak aku berikan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari apa yang sudah kalian dapatkan sekarang ini? Gitu. Ditawari lagi oleh Allah. Fayaqulun, ahli surga menjawab, ya Rabb, wa ayyu syai'in afdhal min dzalik? Ya Allah, sesuatu yang lebih afdal dari ini apa ya Allah? Ini sudah sangat luar biasa, kata mereka. Fayaqul, Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani. Saat ini kuhalalkan atas kalian keridwanku. Fala askhatu alaikum badan abada. Aku tidak akan pernah marah kepadamu selama kepada kalian selama-lamanya. Itu keridhaan Allah Jalla yang melebihi kenikmatan. Kata Allah di hadis ini, ridho Allah terhadap para hambanya yang ada di surga, kenikmatan yang melebihi kenikmatan yang sudah Allah siapkan untuk para ahli surga. Di dunia juga begitu, para waktu Imam saya bilang tadi, katakan tadi, tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi kita di dunia selain ridho Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, kita dengan ridho Allah itu hidup kita jadi tenang, jadi tentram, jadi bahagia, jadi orang yang paling kaya. Dan itu hakikat kekayaan yang sesungguhnya. Pada waktu Imam. Selanjutnya, karena urgensi inilah, maka cara hidup para Rasulullah Jalla, mereka dengan segera menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di surat Thaha ayat 85 apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bergegas menuju ridho Allah. Kata Nabi Musa, wa fa'ajiltu ilaika rabbil tardo, dan aku bersegera kepadamu wahai Rabbku litardo, agar engkau ridho kepadaku. Jadi Nabi Musa sangat menginginkan ridho Allah. Caranya wa'ajiltu ilaika, bersegera merespon keinginan Allah. Nanti akan kita jelaskan bagaimana caranya agar kita mendapat ridho Allah pada jemaah. Nabi Sulaiman juga begitu. Dalam doanya yang populer di surat 19 ya, di An-Naml ya 19, surat An-Naml 19. Masih kita hafal lagi itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardo. Itu Nabi Sulaiman. Atau di ayat 15 surat 46, di mana di ayat itu menjelaskan tentang 5 kesadaran spiritual yang dicapai oleh orang-orang yang sudah mencapai usia 40 tahun. Di ayat itu dijelaskan, wabil walidaini ihsana hamalatuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa bisultahuna syahra hatta ila balagu asyuddahu wa balagu arba'ina sana. Menarik di ayat ini, ketika seseorang sudah lahir ke dunia lalu sampai usia asyuddah itu dewasa muda, wa balagu arba'ina sana, dan sampai pada usia 40 tahun ini dewasa matang. Apa yang dimiliki oleh seseorang yang sudah sampai pada usia dewasa matang?
muncul 5 kesadaran spiritual. 1. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta wa ala walidayya. 1. Yang keduanya sama dengan hadis ayat tadi, wa an a'mala sholihan tardo, dan agar aku bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, yang ketiganya. Yang keempatnya inni tubtu ilaika, yang kelimanya wa inni minal muslimin. Kita fokus pada kalimat wa an a'mala sholihan tardo, dan beri kekuatan kepada ya Allah agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Perhatikan redaksi ayat ini, a'mala sholihan tardo, amal soleh yang Engkau ridhoi. Kalau begitu, ada amal baik yang tidak Allah ridhoi. Supaya amal soleh itu Allah ridhoi, tentu harus memenuhi kriteria amal soleh, antara lain ikhlas, mutaba'ah, dan sebagainya. Itulah Nabi Sulaiman. Pada jemaah ingin meraih ridho Allah Azza wa Jalla. Rasul kita pun demikian. Nabi Muhammad SAW dalam kondisi kesedihannya yang luar biasa saat beliau ditinggal oleh putranya yang masih kecil, yaitu Ibrahim. Dengan penuh adab kepada Allah Azza wa Jalla, Rasul berkata begini, tadma'ul ain, mata mengeluarkan air mata, menangis kata Rasulullah. Jadi mata mencucurkan air mata. Wa yahzunul qalbu, hati pun bersedih. Tapi wala naqulu illa ma yadhrubuna, walaupun sedih luar biasa ditinggal putra yang dicintai, kami tidak pernah mengatakan apapun yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan itu takdir yang buruk yang saya bilang tadi, menerima dengan takdir Allah yang buruk, bersabar. Ada orang yang terima takdir Allah yang buruk mengatakan, misalnya anaknya sakit parah, si ibu mengatakan, kenapa harus anak saya? Ya kan? Itu kan kata tidak diru dengan takdir. Itu tidak boleh mengatakan begitu. Tapi Rasul, wala naqulu lima illa ma yadhrubuna, kami tidak mengatakan kata-kata yang bisa membuat Allah tidak ridho, hanya mengatakan perkataan yang Allah ridhoi. Wallahi demi Allah, kata Rasul, ya Ibrahim, inna bika lamanzunun, kami sangat bersedih dengan kepergiannya kamu. Maka dalam kondisi apapun, sekalipun dalam kondisi yang sangat sulit, tidak boleh mengatakan hal-hal yang bisa mendatangkan keburukan Allah, tetap mendatangkan ridho Allah. Maka itu musibah kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat itu akan mendatangkan ridho Allah, bukan asal ridho. Jadi suka salah kaprah ya. Dengar pada berita kecelakaan, astagfirullah. Gitu kan. Kesandung kakinya, astagfirullah. Terpeleset, astagfirullah. Istighfar itu kalau telah berbuat dosa, kamu terkena musibah, innalillahi. Kadang-kadang suka begitu, kita ini salah menempatkan. Sama dengan kata itu. Kata itu dengan kata ikhlas jadi bias di antara kita memahaminya keliru ya. Ikhlas dan ridho itu kadang-kadang bias. Contohnya begini, tetangga kita ditinggal mati oleh anaknya, suaminya atau istrinya. Terus kita hibur dia, apa kata kita? Sudah, ikhlaskan saja. Itu tidak tepat pada jemaah. Harusnya ridholah dengan ketetapan Allah. Ridho itu terkait dengan ketetapan Allah, baik atau buruk. Ikhlas itu kaitannya dengan apa? Dengan niat dalam ibadah. Karena kalau kita suka salah menempatkan, banyak istilah-istilah di dalam agama
yang salah menempatkan. Yang populer adalah mau salaman dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki yang tidak, yang boleh nikah. Nggak jadi, bukan mahram gitu kan. Contohnya gitu kalau cuma. Maka yang benar bukan mahram ya, bukan mubri kalimatnya, yang benar bukan mahram, bukan gitu. Jadi begitu para Rasulullah, para jemaah bergegas menuju ridho Allah Azza wa Jalla. Karena tujuan tertinggi dari para nabi kita adalah ridho Allah Azza wa Jalla. Maka kehidupan para nabi selalu diisi dengan cara bagaimana agar ridho Allah diraih. Kita pun harus seperti mereka. Kita ambil contoh lain para ikhwatul iman. Rasul SAW meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi taufik oleh Allah untuk bisa ridho. Karena untuk menjadi manusia yang bisa ridho terhadap Allah itu bukan perkara mudah. Kenapa? Sebab kata Al-Quran, Innallaha khuliqu halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum an salatihim daimun. Sifat manusia itu keluh kesah. Kalau ditimpa musibah, keluh kesah seperti cacing kepanasan. Semua orang dijadikan tempat curhat, sampai curhat juga di medsos. Semua orang tahu dia sedang susah. Tapi wa idza massahu khairu manu'a, ketika mendapatkan kebaikan, silent, diam gitu, takut ada proposal datang ke rumah. Demikian para jemaah. Tapi ada pengecualiannya, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat dan sholatnya benar. Nah, bagaimana Rasul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal yang mendatangkan ridho Allah Azza wa Jalla? Dalam hadis Muslim Rasul bersabda begini, Allahumma inna nas'aluka al-birra wat taqwa. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan dan takwa. Wa minal amali ma tardo, dan aku minta kepadamu ya Allah amalan yang engkau ridhoi. Doa ini biasa kita baca ketika mau bepergian. Rasul minta kepada Allah agar bisa melakukan amalan yang dapat mendatangkan ridho Allah. Padahal dia Rasulullah. Rasul itu maksum, terjaga dan terpelihara. Tidak mungkin Rasul melakukan yang buruk, yang dosa. Jangankan yang dosa, yang makruh saja tidak mungkin dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu para ikhwatul iman, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus selalu seluruh kehidupan kita diliputi untuk meraih ridho Allah Azza wa Jalla. Kita latih diri kita, kita biasakan diri kita untuk menyelaraskan hidup di dunia ini sesuai dengan ketentuan dan keinginan Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa selamat dalam perkataan, selamat dalam perbuatan, selamat dalam tindakan, dan kita meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab tidak sama antara orang yang beraktivitas untuk mendapat ridho Allah dengan orang yang beraktivitas sekedar memenuhi keinginan hawa nafsunya. Dikonfirmasi oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ali Imran ayat 162. Allah berfirman, "Afaman taba'a ridwanallah." Apakah orang-orang yang mengikuti jalan ridho Allah sama man ba'a bi sakhatin minallah dengan orang-orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah? Wa ba'u jahannam, tempat kembali mereka adalah jahannam, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Jadi tidak sama.
antara orang yang berbuat, berikhtiar, beraktivitas di muka bumi dalam hidupnya untuk mencari doa Allah dengan orang yang berikhtiar hanya untuk mencari kesenangan dunia amat sangat berbeda. Orang yang berikhtiar, yang beraktivitas, yang berbuat untuk mencari doa Allah pasti lurus, pasti benar, pasti tidak menyimpang, pasti tidak melenceng dari kebenaran. Maka menjadi penting para jemaat. Orang berdagang mencari ridho Allah, lurus dan jujur dalam dagangnya. Orang menjadi pegawai untuk cari ridho Allah, lurus dari pegawainya. Orang jadi pejabat untuk cari ridho Allah, lurus di dalam mengurus pekerjaannya. Siapapun dan apapun profesi yang digelutinya, jika targetnya dan orientasi ridho Allah, pasti benar, pasti lurus. Gak akan tergoda dengan hal-hal yang jelek. Gak bakal iseng ngisi waktu dengan main HP, ikut judi online gitu misalnya. Enggak. Ini nyimpang dikit Pak Jemaat, sedih dan miris ya. Ketika salah satu ketua KPK mengatakan ada beberapa komisaris KPK yang ketahuan main jadi online, apa dibilangnya, cuma iseng doang katanya. Miris ya, main jadi online cuma iseng doang orang ini. Itu bedanya. Saya punya pemikiran gini sama dengan para jemaah. Jika bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim dari berbagai strata masyarakat pada umumnya, para pegawai, para pekerja, para pejabat, para profesional, wartawan, apapun profesi mereka, jika mereka bekerja targetnya adalah ridho Allah, pasti kita tidak akan mendengar berita-berita yang sehari-hari memenuhi ruang udara ini, penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa. Itu karena mereka tidak mencari ridho Allah. Bahkan yang berbahaya, orang melakukan amal-amal yang nampaknya baik tapi bukan untuk ridho Allah. Ada banyak Quran telah meliris hal semacam itu. Mereka menjadikan agama dan peribadatan sebagai tanda untuk meraih kesuksesan duniawi. Maka hidupnya penuh dengan kamuflase. Nah itulah para jemaah betapa urgennya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana agar kita meraih ridho Allah? Apa kiat-kiat yang dapat kita lakukan dan amalan apa saja yang harus kita perbuat agar ridho Allah itu datang kepada kita? Para jemaah, banyak, tapi sayangnya tidak bisa dibahas sekarang ini semuanya, maka akan saya sampaikan secara umum saja. Keridhaan Allah dapat dicapai dengan satu, tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid. Ini akan kita rinci nanti. Yang pertama, agar dapat ridho Allah adalah tahqiq at-tauhid, merealisasikan tauhid. Yang kedua, husnul tibai Rasulillah, mengikuti Rasul dengan baik. Yang ketiga, al-istihad fi ta'atihi, bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah Azza wa Jalla. Bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah Azza wa Jalla. Sehingga dalam hal ini para jemaat iman, seseorang harus berjalan di atas jalan yang dapat mendatangkan ridho Allah. Dan orang-orang menempuh jalan orang-orang yang telah mendapat ridho Allah. Mungkin kita bertanya, adakah di muka bumi ini orang-orang yang telah mendapat ridho Allah? Pasti. Yang pasti pertama adalah para nabi.
Dan yang paling hebat dari para nabi adalah ulul azmi. Siapa setelah para nabi? Kita baca At-Taubah ayat 100. Wasabiquna al-awwalun, dan orang-orang yang paling pertama masuk Islam. Dua golongan, siapa? Minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin dan ansor. Lalu siapa lagi? Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Lanjut ayat ini, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridho dengan mereka dan mereka ridho dengan Allah. Jadi jelas ayat ini menegaskan ada orang-orang yang selain Nabi yang secara eksplisit disebut oleh Allah, mereka orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla dari kalangan muhajirin dan ansor. Karena mereka telah dapat itu Allah, lanjut ayat ini, wa a'adallahu lahum jannatin tajri tahtal anhar. Para sabiqun al-awwalun dari muhajirin dan ansor itu definitif calon ahli surga. Ya. Jadi ada umat Islam yang sudah definitif jadi calon ahli surga karena sudah mendapat ridho Allah. Mereka itu adalah as-sabiqun al-awwalun. Dan dzalikal fawzul azim, itu keberuntungan yang agung, yang besar. Siapa selain muhajirin dan ansor? Para jemaah, ada yang lebih sedikit lagi jumlahnya. Di surat Al-Fatah, surat 48 ayat ke-18, laqad radhiyallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah ridho atas orang-orang mukmin. Mukmin yang mana? Yubayi'unaka tahta syajarah, ketika mereka berbaiat kepada Muhammad di bawah pohon. Fa'alima fi qulubihim, Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka itu. Lalu fa'anzal sakinah alaihim, Allah turunkan kekuatan ketentraman atas diri mereka. Inilah sekitar, berbeda sih para ulama mengatakan ada yang 9.000 orang, macam-macam yang terjadi tahun ke-6 Hijrah ketika Rasul ingin umrah ke Mekah, tapi dihalangi oleh orang Mekah, tertahan di Hudaybiyah. Lalu Rasul mengutus Utsman bin Affan untuk memberitakan kepada mereka kedatangannya bukan untuk menyenang tapi hanya untuk umroh, tapi malah ada kabar buruk berkata Utsman bin Affan dibunuh. Nah, mendengar kabar itu, mereka berbaiat di hadapan Rasulullah untuk hidup mati membela Allah Islam. Itulah mereka yang dapat ridho Allah dan mereka dijamin masuk surga. Bahkan ada yang secara eksplisit disebut nama-namanya. Abu Bakar yang Al-Ashraf, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Selain 10 sahabat lagi, Abu Hurairah dan sebagainya. Bahkan ada satu orang sahabat yang secara eksplisit disebut oleh hadis Al-Bukhari masuk surga tanpa hisab. Siapa? Ukasha. Ya kan? Nanti kita lihat hadisnya kalau sempat. Saya ingin mengomentari dikit, mungkin ada menyimpang di sini. Tertarik dengan kalimat fa'alimana fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim, lalu Allah turunkan sakinah, ketenangan dan ketentraman atas mereka. Itu iman. Bukan hanya ini yang menyatakan itu, di surat Al-Fatah ayat 4 juga sama. Huwallazi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi sakinah itu, ketenangan itu, ketentraman itu, kebahagiaan itu, kedamaian hati itu diberikan oleh Allah kepada kita atas ikhtiar kita. Apa ikhtiarnya? Takarrub. Seperti apa takarrubnya? Lihat surat 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bil halal bila tatma'innul qulub. Jadi ketenangan batin, kedamaian jiwa dan diberikan oleh Allah
atas ikhtiar kita, dan itu kedamaian yang hakiki, ketenangan yang sesungguhnya. Dan ketenangan ini membawa keharapan. Kadang kita suka salah mencari ketenangan dan kedamaian, mencari kebahagiaan. Kadang suka salah kaprah dengan menemukan hal-hal yang bisa mendatangkan bahagia, nonton konser gitu misalnya. Boleh sih kalau konsernya bagus, tapi kalau konsernya telanjang kan bahaya. Konser selawatan. Betul. Kalau healing juga ya cara untuk mencari kesenangan, tapi kesenangannya sementara. Apalagi healingnya ke puncak. Pergi macet, pulang macet. Sebentar senang di sana, pulang ke sini padahal sebentar dapatnya. Di hakikat sakinah itu diturunkan oleh Allah pada hati kita atas ikhtiar kita yang maksimal. Baik para jemaah. Nah, apabila hal itu kita lakukan, insya Allah dapat ridho Allah. Kemudian para hadirin, apa tadi sudah dua ya, tahqiqut tauhid, husnul ittiba, yang ketiganya adalah al-ijtihad fi ta'atihi atau fi ta'atillah. Kemudian berikutnya adalah takdimut tauhid, mengagungkan tauhid. Berikutnya mahabbah at-tauhid, cinta dengan tauhid. Berikutnya mahabbatul muwahhidin, mencintai ahli tauhid. Berikutnya as-sana ala tauhid wa ala ahlihi, memuji tauhid dan orang-orang yang bertauhid. Yang keenam, tahqiqu ittiba Rasul. Kemudian al-mahabbah as-shadiqah Rasul, cinta yang sesungguhnya kepada Rasul. Yang kedelapan, al-hirsu ala amal sholih wa ta'ah, bersungguh-sungguh dalam amal saleh dan taat. Dan kesembilan, al-bu'du anil maksiat wal muharramat, menjauhi maksiat dan yang haram. Ada 9 poin cara dan kiat yang dapat kita lakukan untuk meraih ridho Allah. Tapi tidak bisa saya sampaikan 9 karena masing-masing poin ada penjelasan yang panjang. Bahkan poin yang pertama yang kedua penjelasannya ada 25 poin. Jadi sebagian saja ya, sesuai dengan waktu yang kita miliki. Kita akan bahas tadi kiat yang pertama untuk bisa meraih ridho Allah, tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid. Apa yang dimaksud dengan tahqiq tauhid? Merealisasikan tauhid para jemaah. Caranya bagaimana? Caranya adalah mengikhlaskan amal hanya untuk Allah dan membersihkan amal itu dari karat-karat syirik kecil, riya dan sum'ah, dan menyempurnakan amal-amal itu dengan amal-amal nawafil, juga menjauhi al-karohah, perkara-perkara yang dimakruhkan, lalu selektif dalam perkara-perkara yang mubah. Saya ulangi, mengikhlaskan amal hanya untuk Allah, membersihkan ini karat-karat syirik kecil yang bernama sum'ah dan riya, jauh bid'ah dan maksiat, sempurnakan amal nawafil, tinggalkan al-makruhat yang diharam dan dimakruhkan, dan selektif dalam perkara mubah. Nah, kalau kita mengerjakan yang baik, yang wajib, oke. Meninggalkan yang haram, oke. Tapi kadang yang makruh kita masih sulit ya. Contohnya yang paling sederhana, siapa di antara jamaah yang ada di sini yang masih dari ahli hisab? Misalnya gitu. Paling banyak persis. Paling banyak persis.
Para jemaah, sedikit aja. Kalau habis makan jengkol, makan pete, makan bawang, mau ke masjid gosok gigi, biar aroma bagus hilang. Tapi perokok, ketika dari rumahnya sudah wudu, mau ke masjid, keluar rumah nyarin rokok. Sampai kemudian ke masjid, rokoknya dibuang. Mulutnya masih bau, tangannya masih bau. Itu parahnya perokok. Ya, berjenggot. Oh, biasa aja Pak Haji. Nah, cara merelasikan tauhid ada dua cara, ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, ini posisi para muqtasidin atau muqtasidun wa ashabul yamin. Itu cara pertama untuk merealisasikan tauhid, dua cara. Cara pertama, posisi bagi para ashabul yamin dan para muqtasidin. Muqtasidin itu orang-orang yang pertengahan, yang sedang-sedang saja. Satu, wajib. Ini untuk para muqtasidin al-balun, kesatuan ashabul yamin. Rinciannya satu, ikhlas karena Allah dalam segala ibadah yang disebut menjauhi syirik akbar, menjauhi syirik akbar yang dapat mengikis seluruh amal, bahkan membatalkan keislaman. Kan sepakat para ulama, syirik akbar itu menghapus iman dan membatalkannya, membuat pelakunya keluar dari agama dan kekal dalam neraka. Ayatnya 48 dan 146 surat 4. Kedua, menjauhi syirik kecil yang menjadi sebab tidak sempurnanya tauhid. Ketika seorang melakukan syirik kecil, tidak sempurna tauhidnya. Syirik kecil tidak membatalkan iman, tapi merusak amal. Tapi ini sangat berbahaya. Kita sudah tahu Rasul bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang tadi kata Rasul, sesuatu perkara yang sangat aku takutkan atas kalian, syirik kecil, yaitu dia. Riya itu ada dalam seluruh amal kecuali dalam puasa. Itu dia. Bahkan ketika Rasul bertanya pada para sahabat, "Hal usbirukum an riya?" kata Rasul, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang riya?" "Mau," kata para sahabat. Kata Rasulullah, "Idza shalla rajulun fa yuzaidu salatahu lillahi rabbil alamin." Bila seorang salat, dia memperindah salatnya di hadapan orang banyak untuk mendapatkan pengakuan tentang salatnya bagus, itulah riya, bab riya dalam salat. Paling gampang salat itu terpapar riya. Maka yang pantas kalau ada ayat wailul lil musallin alladzina an salatihim alladzina yurun salat. Di samping riya sholat itu banyak kan hadis tentang sholat. Ya, Rasul mengatakan ada orang habis sholat hanya dapat 10-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya dan seterusnya, tidak dapat sepenuhnya. Bahkan Rasul kadang mengatakan seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri sholatnya sendiri. Kata sahabat Rasulullah, orang yang mencuri sholatnya sendiri, kami tidak paham. Kata Rasulullah, orang yang mencuri sholatnya sendiri itu adalah orang yang sujudnya seperti burung mematuk. Itu pencuri yang terburuk, kata Rasulullah. Ya. Yang ketiga, menjaga semua amalan wajib yang menjadi sebab kesempurnaan tauhid. Yang kelima, meninggalkan perbuatan bid'ah yang menjadi sebab kurangnya kesempurnaan tauhid. Bid'ah tak menggugurkan tauhid, tapi mengurangi kesempurnaannya. Berikutnya, meninggalkan maksiat yang menjadi sebab tercederanya tauhid dan mengikis pahala. Jadi dengan maksiat, tauhid berkurang, iman berkurang.
gitu para jemaah, dan pahala kebaikan juga terkikis. Karena Rasul kan bersabda, iman itu ada 70 sampai 60 sampai 70 cabang. Yang paling tinggi Allah, yang paling rendah menyingkirkan duri dan gangguan dari jalanan. Dan iman malu sebagian dari iman. Kalau orang udah nggak punya malu, ya imannya bukan hilang, tapi imannya dalam bahasa itu hilang. Saya suruh menekan ini berteman tentang menyingkirkan gangguan dari jalanan itu. Bukan hanya duri, bukan hanya paku, bukan hanya batu, bukan hanya pohon yang menjorok ke jalan yang menyebabkan jalan, termasuk polisi tidur. Itu pun mengganggu jalan jika dibikinnya asal bikin setiap orang yang lewat itu pukul lupus. Betul, pukul lupus. Betul. Iya. Itu termasuk cara iman itu. Maka kalau ingin bikin apa? Polisi tidur, orang terhambat tapi tetap nyaman. Nah itu. Ini bikinnya kecil, tinggi, gajruk, itu nggak boleh kalau jemaah. Jadi ada itu dapat jaga ya. Baik. Itu yang pertama yang wajib bagi ashabul yamin dan kelompok muqtasid. Yang kedua, mustahab sunnah. Sunnah ini posisi para sadiqin dan muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ada 7, yang 5 tadi disebut ditambah yang 2, mengerjakan sunnah yang menjadi sebab kesempurnaan tauhid. Jadi sunnah ditekuni. Kalau muqtasid kan sunnah tidak ditekuni. Kalau kita ambil penjelasan Ibnu Katsir, muqtasid itu orang-orang yang hanya mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, yang sunnah tidak dikerjakan, yang makruh disikat habis, apalagi yang mubah. Dia hanya berputar dalam perkara yang wajib saja dan yang haram, tapi sudah bagus. Makanya kelompok muqtasid, dan kelompok muqtasid ini selanjutnya adalah orang-orang muslim yang akan masuk surga tanpa merasakan siksa neraka. Nah yang kedua yang sunnah. Jadi yang sunnah ada 5, termasuk yang tadi 7, termasuk yang 5 yang tadi. Yang pertama, mengerjakan yang sunnah yang menjadi sebab kesempurnaan tauhid. Semakin semangat dan sungguh-sungguh mengerjakan sunnah, semakin kokoh dan kuat tauhidnya. Sebabkan iman itu bertambah, tauhid bertambah dengan beramal saleh. Iman berkurang dengan berbuat maksiat. Rasul bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasrul khamra hina yasrul wa huwa mu'min, wa la yasrul hina yasrul wa huwa mu'min. Ketika seorang yang beriman berzina, hilang imannya dalam bab melanggar larangan zina. Ketika seseorang minum khamr, hilang imannya dalam bab melanggar larangan minum khamr. Ketika seseorang mencuri, hilang imannya dalam bab larangan menjauhi mencuri. Tapi imannya tidak hilang semua, hanya tidak sempurna imannya. Maka dengan amal-amal yang sunnah, yang nawafil, yang mustahab, bertambah kokoh, bertambah mantap keimanannya. Persis di hadis qudsi Imam Al-Bukhari Rasulullah SAW berfirman, wa ma yataqarraba ilaihi 'abdu bin nawafil hatta uhibbahu. Tak henti-hentinya hambaku mendekatkan kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Begitu intinya. Baik. Nah dalilnya untuk yang kedua ini merujuk kepada surat Fatir surat 35 ayat 32. Summa awratna al-kitab alladziina istafaina min ibadina firman Allah. Lalu kami wariskan Al-Quran itu kepada siapa? Kepada hamba-hamba yang kami pilih di antara orang-orang mukmin. Kita ini berdasarkan ayat itu orang-orang pilihan Allah untuk menjadi pewaris Al-Quran. Kita semua. Tapi saya tadi di
tiga golongan. Satu, faminhum dolimun linafsi. Di antara mereka ada yang mendolimi diri mereka sendiri. Ciriknya kata Ibnu Katsir, semangat mengerjakan yang wajib, sungguh-sungguh meninggalkan yang sunnah, yang haram, tapi abai terhadap amalan wajib, dan tolak taredor terhadap yang makruh, dan menghajar amal-amal yang mubah. Mubah ini nggak apa-apa. Dolim li nafsi. Nah, dolim li nafsi itu keliru. Orang yang lebih banyak berbuat dosa daripada berbuat kebaikan. Berbuat dosa itu kan terjadi karena dua hal ya. Dosa itu terjadi karena dua hal. Satu, meninggalkan kewajiban. Dua, mengerjakan larangan. Nah, kelompok dolimun li nafsi ini orang-orang mukmin yang lebih berat timbangan amal buruknya dibanding amal baiknya. Yang sebutkan tadi, mereka akan masuk surga setelah masuk neraka terlebih dahulu. Kita jangan ada di posisi ini. Kalau ujung-ujungnya ke surga nggak apa-apa juga ada gitu misalnya. Jangan ya. Yang kedua, muktasib tadi. Mereka yang disiplin mengerjakan yang wajib, sungguh-sungguh meninggalkan yang sunnah, yang haram, abai terhadap perkara yang wajib, terhadap perkara yang abai terhadap yang makruh dan yang mubah. Nah, kelompok ini oleh Ibnu Katsir, oleh Ar-Razi dalam tafsirnya dikatakan orang-orang mukmin yang di hari kiamat akan dihisab dengan hisaban yang ringan dan masuk surga tanpa merasakan siksa neraka. Minimal kita ada di posisi ini. Dan kita bisa berumur di kata masing-masing tentunya. Di mana saya? Tapi pasti tidak di kelompok pertama ya kan. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat bi'idznillah. Ada yang lebih dahulu beramal saleh, selalu paling depan dalam kebaikan. Mereka itu orang yang sungguh-sungguh mengerjakan yang wajib, sungguh-sungguh meninggalkan yang haram, tekun melaksanakan yang sunnah, disiplin meninggalkan yang makruh, selektif dalam perkara mubah. Jadi jangankan yang haram, yang mubah pun selektif. Nah, artinya sekiranya perkara mubah itu mendatangkan manfaat, ya kerjakan. Tapi kalau yang mubah itu mendatangkan mudarat, ya tinggalkan. Contohnya apa? Bagaimana? Gaplek, main remi, main catur, boleh. Tapi tidak ada orang yang main catur 10 menit seharian. Mancing, mancing, paling busuk orang mancing itu. Nonton bola malam-malam, apalagi yang mainnya itu favoritnya ya, Persib Bandung. Mainnya jam 1 malam. Kalau ditongkrongin tuh bola 2 jam, jadi jam 3 baru selesai. Ngantuk. Jangankan sholat tahajud, sholat subuh pun siangan. Makanya sabiqu bil khairat, selektif dalam yang muka. Karena ada hadis mengatakan la yablugul amru haqiqatal muttaqin. Seorang hamba tidak akan sampai pada ketakwaan yang sesungguhnya sebelum dia mampu meninggalkan satu perkara yang tidak apa-apa karena takut apa-apa. Ditinggalkan. Tapi kita garis bawahi di ayat tadi, untuk bisa sabiqu bil khairat itu tidak gampang, harus biidznillah ya, dengan izin Allah. Maksudnya apa dengan izin Allah? Biidznillah itu ada 2. Satu, bihidayatit taufiq wal
maunah, dengan hidayah taufik dan maunah, sehingga dapat energi bonus dari Allah untuk bisa beramal soleh. Itu taufik dan maunah. Yang kedua, dengan ismah, penjagaan dari Allah untuk bisa terbimbing, terhalangi, dan terjauhi dari perbuatan maksiat. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud ketika menjelaskan hadis yang berbunyi la haula wala quwwata illa billah. Kata Ibnu Mas'ud, tidak mungkin kita bisa beramal soleh tanpa bantuan dan pertolongan Allah, dan tidak mungkin kita bisa meninggalkan yang haram tanpa penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Taala. Makanya perhatikan ketika muadzin memandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, responnya bukan hayya 'alas shalah, bukan hayya 'alal falah, tapi la haula wala quwwata illa billah. Nah, harapan kita ada di posisi muktasid, sedang bergerak menuju sabiqun bil khairat. Nah, sabiqun bil khairat itu orang-orang yang betul-betul mampu merealisasikan tauhid dengan sesungguhnya. Para ahli iman, saya akan kemukakan hadis yang terkait dengan hal itu. Contoh tentang tahqiqut tauhid adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 35311. Saya kira para iman, para sahabat sudah sering membahas hadis ini untuk melengkapi penjelasan tadi. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, penjelasannya begini. Kharaja alaina an-nabi sallam, Rasul keluar kepada kami, kata para sahabat. Yauman, pada satu hari. Faqala, Rasul bersabda. Kata beliau, muridun alayya al-umam. Diperlihatkan kepada kita umat-umat yang banyak. Begitu Allah perlihat kepada umat yang banyak. Faja'ala yamurru an-nabi Muhammad rajul. Lalu ada seorang nabi lewat di depan itu bersama pengikutnya, satu orang laki-laki, terus seorang pengikut. Gitu. Dia ada nabi yang satu pengikut, orangnya satu pengikut saja bagaimana? Jadi kalau dari ustaz yang jamaahnya situ-situ aja, jangan putus asa. Ya. Wa nabi mahu rajulan, ada nabi yang diikuti oleh dua orang pengikutnya. Wa nabi ada nabi yang bersama sekelompok orang banyak, kata Rasulullah. Wan nabi laisa ma'ahu ahadun, dan ada seorang nabi jalan sendiri, tak punya pengikut bareng seorang pun. Gitu. Wa ra'aitu sawadan katsiran saddal ufuk, dan aku melihat rombongan yang banyak, sebut salat hitam karena pala juga hitam, saddal ufuk, memenuhi ufuk. Banyak banget. Farwajautu an akuna ummati, aku berharap itu umatku banyak sekali, kata Rasulullah. Fakira, tapi dikatakan oleh Allah kepada beliau, hada Musa Rasul Muhammad, itu bukan kamu tapi Musa dan kaumnya. Banyak kaum Nabi Musa para jemaah. Suma qolali, kata Rasulullah, dikatakan kepadaku, undur, perhatikan oleh Muhammad. Faraitu sawadan dan katsiran saddal ufuk, kulihat gerombolan yang banyak sekali yang memenuhi ufuk. Fakirali, dikatakan kepadaku, undur hada wahada, perhatikan oleh ini dan ini. Faraitu sawadan dan katsiran saddal ufuk. Sekali lagi, aku lihat sekelompok orang banyak memenuhi ufuk. Fakira, dikatakan padaku, kata Rasulullah, haulai ummatuka, Muhammad itu umatku, lebih banyak dari umat Nabi Musa, paling banyak umat Nabi Muhammad. Makanya dalam hadis, dalam kitab nikah di Bulughul Maram itu ada hadis yang mengatakan Rasulullah bersabda, tazawwadul wa tadawwadul fa inni mukatsirun bikumul ummah yaumil qiyamah. Nikahi olehmu wanita yang bisa melahirkan banyak anak,
dan aku akan bangga di hari kiamat nanti dengan banyaknya umatku. Deres kata orang Garut. Udah mau Garut, Ustaz yang deres semua. Di antara sekian rombongan umat yang besar itu kata Rasulullah, wa ma'ahaulai, bersama mereka itu ada sabuna alfan, ada 70 orang yang kulunal jannata, diberi hisab, masuk surga tanpa hisab. Fatafarraqan nasu wa lam yubayyin lahum. Lalu orang bubar begitu saja tanpa ada penjelasan soal itu lebih jauh pada jemaah. Kalau asal Nabi, akhirnya para sahabat berdiskusi gitu. Dan tidak penjelasan itu dari Rasulullah. Siapa yang 70 orang itu? Pakolu, kata para sahabat, amma nahnu pamulidna bisyirki. Ya, kita ini kan dulu dilahirkan dalam kesyirikan. Orang tua kita syirik, kita orang muslim. Walakin ma'amana billah Rasul, tapi kita iman akan Allah dan Rasulnya. Walakin haulai hum abnabuna, tapi mereka yang 70.000 itu adalah anak-anak kita yang lahir dari kita, bukan lahir dari orang-orang muslim. Lalu diskusi para sahabat itu sampai pada Rasulullah, para jemaah. Rasul bersabda, ada penjelasan di sini. Kata Rasulullah, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah hum alladzina la yatatayyarun. Mereka orang yang tidak pernah bertiarah dan bertasyahud. Tiarah dan tasyahud itu menganggap adanya kesialan karena sesuatu sebab. Kalau tiarah kan dekat toilet burung, ya kan? Dari zaman dulu kalau dengar suara burung tertentu, itu akan menjadi indikasi akan adanya musibah gitu. Tapi tiarah tidak hanya terkait dengan burung, tiarah juga terkait dengan hari, dengan waktu, dengan tempat dan sebagainya gitu kan. Jangan bikin upacara perkawinan hari Sabtu misalnya. Jangan hari itu, hari ini itu tiarah sama para jemaah, ya kan? Kalau anak gadis jangan duduk di depan pintu ngalamin orang. Itu banyak tiarah di dalam itu. Satu yang tidak tatayur, wala yastar pun tidak minta diruqyah. Ruqyah ada dua, ada syariah dan ada syariah. Wala yaktawun, tidak pernah melakukan kain itu mengobati dengan benda panas. Yang kelimanya wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Itu ciri dari 70 orang yang masuk surga tanpa hisab. Sederhana cirinya kelihatannya, ya kan? Tidak tiarah, tidak yastakun, tidak yaktawun, dan bertawakal hanya pada Allah. Berdirilah di situ seorang sahabat yang bernama Ukasah bin Mihsan. Ukasah, aminukum ana Rasulullah, apakah aku termasuk di antara 70.000 orang tadi? Kata Ukasah. Kata Rasul, na'am, benar. Anta minhum, engkau bagian dari mereka. Definisi yang tadi definitif. Ukasah bin Mihsan, sahabat Rasul yang masuk surga tanpa hisab. Kita wallahu a'lam. Kan hisab itu ada dua. Hisab itu ada dua. Satu hisab yang disebut al-arad, dua hisab yang disebut munaqashah. Hisab al-arad itu hanya kita berdua saja berjemaah. Kita berdua dengan Allah ketika dihisab, tidak ada yang tahu. Lalu Allah perlihatkan kepada kita, kata Allah gini, nih bulan, kata Allah, ini adalah catatan amal-amalmu, banyak dosa dan maksiatnya. Dia ngaku, dan dia tidak ada harapan lain kecuali celaka. Tapi apa kata Allah? Ku ampuni seluruh dosa-dosamu itu. Sedosa-dosa yang dia perbuat itu yang ada di catatannya,
waktu di dunia semuanya disembunyikan oleh Allah, tidak dibuka oleh Allah, sehingga di hadapan masyarakat dia dianggap orang baik. Kan Allah itu selalu sebagai sattar. Allah itu menutupi dosa hamba dan tidak bilang kenai. Makanya Allah sangat benci kepada orang yang suka pamer dosa. Rasul hadis Muslim, kullu ummati ma'afan, kata Rasul, seluruh umatku diampuni dosanya illa lil mujahirin, kecuali orang yang suka terang-terangan berbuat dosa. Contohnya kata hadis itu, ada orang yang berbuat dosa di malam hari, tidak ada yang tahu, ditutupi oleh Allah sampai pagi hari. Istri dan anaknya saya nggak tahu, teman dekatnya nggak tahu, Allah tutupi. Tapi di pagi hari dia nongkrong di warung kopi, minum kopi sama kue bantal, sambil merokok. Dia bilang, tahu nggak? Tadi malam aku gini, itu mujahid. Atau ada orang yang bilang begini, insya Allah bukan Ustaz Nurul ya, pulang dari Jakarta ke Garut naik bis Prima Jasa, kagak ditagih sama konektor. Sampai di Garut dia bilang, wah beruntung aku tadi yang teman-teman nanti kagak ditagih sama konektor, itu mujahid. Kagak malu berbuat dosa, cuma gitu. Nah, Allah tidak suka dengan perbuatan itu kok. Maka dia hisabnya itu al-arad, dan kalau hisab al-arad itu hisaban yang ringan, masuk surga. Yang kedua hisab dengan cara munaqashah. Rasul berkata, "Man nuqisha halaka," kata Rasul, siapa yang dihisab dengan munaqashah pasti celaka. Ibarat orang yang dipanggil ke bareskrim hanya sebagai saksi biasa, cuma beberapa pertanyaan saja. Tapi kalau orang dipanggil bareskrim untuk ditanya dan udah ada indikasi jadi tersangka, wajar pertanyaannya, itu munaqashah. Makanya ujian skripsi, disertasi namanya munaqashah. Dicek orang itu beriman, ya kan? Nah, siapa yang bisa munaqashah? Dia celaka. Dan kelompok mukmin yang tadi yang dzalimi nafsi dipastikan hisabnya dengan munaqashah. Dan mukmin yang mutasib hisabnya adalah Allah. Kita mungkin sulit untuk menjadi orang-orang muslim di hari kiamat nanti yang masuk surga tanpa hisab. Minimal hisab yang ringan, dan itu yang menjadi doa Rasul. Apa kata Rasul? Allahumma hasibni hisaban ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Ini menarik para jemaah. Rasul itu masuk surga tanpa hisab, tapi kenapa? Mintanya dihisab dengan hisaban yang ringan. Ada yang menarik juga dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, pergilah kalian menghadap Allah Azza wa Jalla dengan membawa sedikit dosa. Jadi kok tidak bersih dari dosa ya? Sulit Pak, kita bukan Nabi. Baik, nah, jadi 70 orang harus juga tanpa hisab. Mison atau sabi mison sudah dipilih. Pakola takoma akharun, sahabat yang lain berdiri. Takoma akhar, pakol yang mengatakan, aminukum anak Rasulullah, apakah kamu juga bagian dari 70.000 tadi? Kalau Rasul bersabda, sahabatku kami berkasa. Sorry ya kata Rasul, kamu kalah siap sama berkasa. Dan kebahagiaan. Inilah para ibadah iman. Hadis ini menegaskan 3 hal. 1, fadlu umat Muhammad ini sekarang kemuliaan dan keutamaan umat Nabi Muhammad. Annaha aktsarul umam, bahwa umat Nabi Muhammad umat yang paling terbanyak. Minha, di antara mereka ada 70.000 orang yang definitif masuk surga tanpa hisab. Dan mereka itu ahlu tauhid, ahli yang tahqiq tauhid tadi, para orang yang betul-betul mampu merealisasikan tauhid sepanjang hidupnya di dunia. Maka jika ingin menjadi orang-orang
yang seperti itu kita harus meniru mereka, realisasikan tauhid. Yang kedua, harus sahabat radhiyallahu adalah khair, semangat, kesungguhan dan inisiatif sahabat di dalam amal kebajikan. Sahabat itu orang-orang yang selalu ingin paling depan dalam amal kebaikan, tidak mau ketinggalan dalam kebaikan. Kalau mereka ketinggalan dalam kebaikan, sedih, menangis. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis. Begini ceritanya. Sekelompok orang-orang miskin dari kalangan muhajirin datang menghadap Rasul. Mereka bilang, ya Rasulullah, dhahaba ahlul dusur bil ujur. Orang-orang kaya telah pergi membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Yusalluna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi budil yamin, dan mereka Rasulullah bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami orang miskin tak bisa bersedekah, kami ketinggalan pahala dengan mereka ya Rasulullah. Begitu mereka jemaah sedih melihat orang lain ada di depan dalam amal soleh. Kata Rasul, tak usah bersedih, jalan sedekah itu banyak. Kata Rasul, setiap ucapan tahmid sedekah, ucapan tasbih sedekah, ucapan tahlil sedekah, amal munkar sedekah, menolong orang yang susah sedekah, amal munkar sedekah. Bahkan kata Rasulullah, kau datangi istri-istrimu juga sedekah. Ini untuk apa yang terakhir ini para sahabat tergoda untuk bertanya, ya Rasulullah, apa ya jika kami mendatangi istri-istri kami dapat pahala? Kata Rasul, dijawab dengan balik bertanya, bagaimana menurut kalian jika seseorang melampiaskan hasrat seksualnya bukan pada tempatnya, bukankah dia berdosa? Gitu. Maka semakin banyak isi, semakin banyak pahalanya. Tapi suami-suami yang di sini luar biasa para jemaah. Suami takwa, takut istri tua, istiqomah. Itu yang kedua pelajaran dari hadis tadi. Pelajaran ketiga, asifatul lati la budda min tahqiqil tauhid. Inilah bagaimana para sahabat dan mu'ayyin betul-betul memiliki kesungguhan yang luar biasa yang sulit ditandingi oleh umat manapun dalam merealisasikan tauhid. Pantas jika Rasul bersabda dalam hadisnya, khairun nasi qurni, tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina kan di dalam Muslim. Sebaik-baik manusia mereka yang hidup pada zaman itu, kemudian zaman setelahku dan zaman setelah aku. Apalagi para sahabat radhiyallahu anhum yang harus dikatakan, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kalian mencela sahabat-sahabat. Kenapa? Lau anna ahadakum anfaqo ibrakum ta'ala ma balagha muddat alimana tiba. Sebab jika ada seandainya di antara kalian yang berinfak dengan emas segede gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung yang tersendiri, panjangnya 3 km, tingginya 380 meter, lebarnya 280 meter, itu gunung Uhud. Berinfak dengan emas segede itu tidak akan bisa amal sahabat, jangankan separuhnya, separuh pun tidak. Mereka yang paling hebat menyelesaikan tauhid, kita sulit menyamai mereka. Saya berpikir ini, jangan-jangan sahabat yang paling malas sama dengan kita yang paling haji gitu. Nanti kalau cuma, ya kalau kita nggak yang tadi kan gitu ya, jauh perbedaannya. Tapi walaupun perbedaan kita dengan sahabat itu jauh, boleh jadi di hari kiamat nanti kita berada di surga satu kelas dengan mereka. Bisa nggak? Bisa. Contohnya
Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kata Rasulullah, kapan kiamat? Kata Rasul, kamu tanya kiamat, wa ma'at dan salahan. Apa yang sudah persiapkan untuk kiamat? Kata Rasul. Kata sahabat itu, tidak ada Rasulullah kecuali aku cinta Allah dan cinta Rasulnya. Kata Rasulullah, anta mana abadka. Kalau gitu, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Kata Anas bin Malik, tidak ada kebahagiaan yang paling kami rasakan saat itu kecuali setelah mendengar sabda Nabi, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Gitu. Kata Anas, kami cinta Abu Bakar, kami cinta Umar, walaupun amal kami tidak akan sama dengan cinta amal Abu Bakar dan Umar, tapi kalau kami cinta mereka, akan bersama mereka di surga. Modalnya cinta. Tapi catatan, mencintai Abu Bakar dan Umar berarti harus meniru segala perilaku Abu Bakar dan Umar gitu. Kan kalau mau idolakan, meniru orangnya diidolakan. Kalau kita mengatakan cinta tapi tidak menirunya, itu namanya cinta gombal. Itulah yang dimaksud berapa Ustaz? Selesai ya? Iya. Jadi hanya satu saja dari dari kiat untuk menjadi orang yang dapat itu Allah, tahqiqut tauhid. Nah, 8 lagi yang lainnya kapan-kapan kita kaji pada jemaah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Kita jalan. Yuk. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya Ustaz. Pertanyaan. Pertama, bagaimana dengan mencari Allah, mencari ridho Allah itu tentu jangan ada syarat tertentu. Jangan kita bagaimana mungkin bisa mencari ridho Allah dalam kondisi yang berpastian siapa kehidupan yang bebas. Ya, jadi nggak mungkin salah. Jadi kehidupan bebas yang terbuka aslinya. Kita tuh memandang cewek, anak itu untuk ridho Allah. Sementara kita ingin tapi keadaan tidak memungkinkan. Kedua, itu dengan kita sampaikan eksis di umur yang tua. Tapi kenyataannya nggak ada. Satu contoh, saya perhatian. Dalam mata itu kata ini ada tuanya semacam kumpul gitu. Saya lihat di Muhammadiyah itu kalau mereka mati orang cahaya itu banyak. Maka sampai malam itu bikin 3 hari. Jadi kita begitu aja lepas, nggak ada apa dia naik pada itu. Iya, ini sahabat lama saya. Di antara orang yang saya paling kenal pertama ketika saya menginjakan kaki di Jakarta. Dulu dipanggil hujan, dipanggil guru di bawah. Ya. Kondisi kita sekarang ini begitu luar biasa, seperti berat kan? Sehingga sulit dalam kondisi itu kita mendapat ridho Allah. Beriman dalam segala kesempatan, dalam berbagai situasi, kalau kita komitmen terhadap agama kita dan konsisten di dalam iman kita, mulazamah dalam ibadah kita, maka kita pasti akan bisa. Tadi coba melihat aurat. Yang dilarang itu melihat aurat. Tidak dilarang kalau aurat itu kelihatan. Kan Rasul bersabda kepada Abi Thalib, "Nakratul ula laka warisatin tani yang kata Rasul, pandangan pertama yang sekilas dan tidak sengaja itu untukmu, tapi
oleh sekitarnya pandangan berikutnya yang kedua dan seterusnya itu bukan untukmu. Begitu kelihatan tak kedip-kedip itu yang dosa. Kelihatan kedip astagfirullah itu tidak dosa. Jadi tidak ada alasan kita seperti ini untuk tidak bisa melihat Allah. Soal ukhuwah persis berpendirian tidak ada dalil yang menjelaskan takziah itu 3 hari. Tidak ada dalil yang secara eksplisit menyebutkan itu. Membatasi takziah 3 hari, kurang atau lebih 3 hari. Takziah bisa kapan saja. Inti dan hakikat dari takziah itu memberikan hiburan kepada orang yang sedang mendapatkan musibah. Maka tidak ada aturan 3 hari kita takziah. Jadi kalau datang tiap hari juga silakan, karena tidak ada aturan. Tapi menetapkan 3 hari itu tidak ada hadis yang secara eksplisit menyebutkan seperti itu. Itu mungkin berbeda pandangan Muhammadiyah dengan pandangan persis. Hanya kalau soal ukhuwah harus akui memang di persis itu agak kurang ukhuwahnya. Itu disadari kurang ukhuwahnya. Itu memang nyata yang harus diperbaiki, yang harus dihidupkan kembali. Ya. Kalau persis di masa lalu di awal-awal itu luar biasa ukhuwahnya Pak. Mungkin sekarang sudah tidak pudar ya. Sudah luar biasa. Ketika masih sedikit masih menjadi bagian dari minoritas di antara paham-paham Quran Sunnah paling sedikit, maka ukhuwahnya sekarang sudah banyak jadi masing-masing. Ya, ada lagi. Saya dari PJJ Nusantara terkesan dengan mukadimah Ustaz tadi dalam penyampaian itu ada doa luar biasa. Menurut saya luar biasa. Doa, 2 doa ya yang Ustaz sampaikan. Satu doanya Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml ayat 19. Yang kedua doanya Nabi Muhammad yang Allah ajarkan melalui lisan, diawali dengan kalimat wasfaina. Wasfaina berarti adalah wasiat Allah. Kalau Nabi Sulaiman melalui kisah gitu, yang dibaca oleh Nabi. Nah dari 2 doa dahsyat ini mana yang kita lakukan untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari? Karena Ustaz tadi judulnya kan kalau doa dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 itu 5 pesan spiritual. Dari saja 5 kesadaran. 5 kesadaran. Kesadaran itu tentunya perlu doa. Usaha sudah, seperti kita semua kita lakukan usaha sudah. Namun kalau tidak di-backup dengan doa di 5 pesan spiritual yang menurut saya luar biasa, meminta atau apa tadi menjadi hamba Allah bersyukur ya, kemudian menjadi pelaku amal soleh yang minimal kita menunjukkan gitu. Yang ketiga berdoa saja, yang keempat taubat, yang kelima menjadi muslim sejati. Ini menjawab tantangan dunia sebenarnya dengan doa itu sebenarnya. Kalau yang Anda rasakan dengan minum pikuk semua kepentingan manusia di dunia, makanya Allah ajarkan kan di situ ya di dalam surat Al-Ahqaf. Tapi bedanya apa dengan permohonan Nabi Sulaiman? Dengan surat dan ayat yang berbeda. Kalau kita pilih-pilih gitu itu aja mungkin agar poinnya dapat kita pahami. Oke. Baik, terima kasih. Pada iman, esensi dari kedua doa itu sama. Salah satu intinya adalah untuk menjadi orang yang komitmen di atas jalan akidah dan syariah yang benar, itu perlu bantuan dari Allah. Saya sudah katakan tadi, tidak mungkin kita menjadi orang-orang yang sempurna iman dan ibadahnya tanpa bantuan dari Allah. Makanya Nabi Sulaiman yang nabi saja minta kepada Allah agar
Al-Zikni, bantu aku, tolong aku, beri kekuatan kepadaku untuk bisa beramal soleh yang Allah ridhoi. Kalau tadi kan di Al-Ahqaf itu seseorang ketika sampai bisa 40 tahun. Nabi kita juga sama. Berdoa kepada Allah agar lebih seperti orang yang benar ibadahnya. Maka kata Rasulullah, Abu Hurairah, sungguh aku mencintaimu, dan oleh karena itu jangan kau tinggalkan doa ini di akhir sholat yang apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, bantu aku, tolong aku, beri kekuatan kepadaku untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, wa husni ibadah, dan bisa beribadah secara benar kepada iman dari Allah Taala. Bahkan ada hadis yang langsung diajarkan oleh Rasulullah. Apa bunyinya? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an takfur wa tarhamni idza anta fitnata qaumin fa tawakkani bil ma'qul as'aluka hubbaka wa hubbal mayyituka wa hubbal amali yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, bantu aku untuk bisa mencintai kebaikan dan melaksanakan kebaikan, dan bantu aku ya Allah untuk bisa mencintai orang yang mencintaimu dan mencintai amal yang bisa mendekatkan diri kepadamu. Kenapa perbuatan Allah? Karena Rasulullah bersabda di Sahih Muslim, al-jannatu hubbat bil ma'ani wan nahbat bisyahwat. Jalan ke surga itu terjal dipenuhi oleh perkara-perkara yang tidak cocok dengan keinginan hawa nafsu. Hanya orang yang punya kesungguhan dan bantuan dari Allah yang bisa sampai ke surga. Sementara jalan benar itu lepeng kayak jalan tol tanpa mereka sampai ke sana. Kenapa? Hubbat bisyahwat, cocok dengan keinginan hawa nafsu. Makanya ada salah satu definisi ibadah yang berbunyi al-ibadah fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsi. Ibadah itu pekerjaan seorang mukallaf yang tidak cocok dengan keinginan hawa nafsu. Jadi terima kasih. Jazakallah. Kalau Ustaz tadi Ustaz mengatakan ada mencuri dalam sholat. Terus sekarang ada udah kebiasaan katanya sholat tarawih 23 rakaat 7 menit, gimana itu sholat apa enggak? Yang kedua, Ya, saya tadi Ustaz mengenai masalah bola. Tadi ini penggemar bola, tapi sebelum menonton bola saya sholat dulu. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi kalau orang berkesucian seperti ini disebut oleh Rasul sebagai pencuri yang paling buruk. Kalau sholat tarawih 21 rakaat 7 menit itu bukan mencuri, perampok. Perampok yang paling buruk. Saya sudah katakan nonton bola itu mubah. Sekiranya datangkan manfaat, itu termasuk healing, Pak. Termasuk rekreasi itu yang murah, ya kan? Silahkan kalau tidak mengganggu sholat, ya. Tapi sekiranya mengganggu sholat gara-gara nonton bola, tidak ke masjid, sholat jamaah sakit kan? Gitu. Jadi sekiranya tidak mengganggu sholat subuh kemudian kesiangan. Silahkan, saya juga suka nonton bola, Pak. Ya kan? Bahkan tahun berapa waktu ketika final Persib PSMS. Saya nonton 6 orang itu dulu di sekolah sampai di Senayan kan jam 7 mainnya Pak, jam 5 udah berangkat. Kita 6 orang ketemu dengan besar apa yang dirasakan orang lupa. Dari rasa orang baru siapa namanya? Lupa lagi namanya, kecil-kecil gitu orangnya. Hah? Bukan. Ketemu beliau, kita cari tempat sholat nggak ada, di sholat di atas. Apa namanya ini? Saya dari lantai itu pakai koran dan nggak ada koran. Cuma kami berenam yang sholat yang ada sholat gitu. Jadi silakan, ya. Cukup. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Bentar, mau nanya arti dan makna yang disebutkan dari Ustaz. Taufik dan hidayah itu selalu berdampingan. Kenapa bisa seperti itu? Arti dan makna luas. Terima kasih. Hidayah itu petunjuk, dan hidayah itu ada 2 macam.
Ada hidayatul irsyad, ada hidayah menunjuki ke jalan yang benar. Seperti Rasulullah itu seorang petunjuk yang menunjuki jalan yang benar, irsyad, memilih orang ke jalan yang benar. Kata Al-Quran, innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya wahai Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu yang disebut hidayah dalam pengertian al-irsyad. Ketika kita mengajak, menuntut, memberitahu kepada orang lain mana baik, mana buruk dan harus dikerjakan, itu namanya hidayatul irsyad. Hidayah dalam pengertian menunjuki dan mengarahkan. Semua orang punya kewajiban untuk itu. Wal takum minkum ummatun yad'una itu dalam konteks hidayatul irsyad. Yang kedua, hidayah al-ma'unah atau hidayah at-taufiq. Hidayah yang berupa apa namanya, atau yang tadi disebut hidayah din, hidayah agama sama dengan itu. Yang kedua hidayah taufik, hidayah al-ma'unah, hidayah taufik. Yaitu hidayah taufik, hidayah al-ma'unah ini adalah hak prerogatif Allah untuk memberikan kepada seorang hamba. Yang disebut Al-Quran, yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Hidayah taufik itu hanya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Siapa orang-orang yang berhak menerimanya? Mereka yang berupaya semaksimal mungkin untuk menempuh jalan hidayah itu. Perhatikan ayat ke-7 dan 8 berdasarkan di surat Al-Fatah. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan kepada orang-orang yang sudah mendapatkan taufik, hidayah taufik dan ma'unah, lalu istiqomah di atas itu, kami tambah kepada mereka hidayah. Itu adalah konteks sebelum kafir. Apa kata surat Al-Kahfi? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itu. Dan hidayah taufik atau ma'unah ini hak prerogatif Allah. Rasul saja tidak bisa memberikan kepada siapapun. Makanya ketika Abu Thalib mau wafat paman Rasulullah kan, Rasul mentalkinkan kata Rasul, ya Muhammad, ya Ami, kuliah atau paman ucapkan berulang kali beriringan bergantian dengan Abu Jahal, Abu Lahab di situ. Terus kata Abu Lahab, jangan jadi Muhammad tuh. Rasul karena ucapkan apa? Syahid tulah kami hai paman, ucapkan walaupun dari hayat paman, aku akan jadi saksi di hadapan Allah nanti bahwa paman telah mengucapkan itu. Tapi apa endingnya? Para Abu Thalib ayatul la ilaha illallah wa ma'ala millati Abdul Muthalib. Abu Thalib tidak bisa mengucapkan Allah dan dia mati dalam kesyirikan. Apa kata Rasulullah? Sa'astaghfirulaka Rabbi ma'al undur. Aku akan minta ampunan kepada Allah untuk paman selagi Allah tak melarang aku. Kalau turun ayat 104 surat At-Taubah, maka dari Nabi waladina amru dan seterusnya. Rasul sedih kenapa pamannya tidak masuk Islam. Maka Allah mengingatkan ulama dengan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hei Muhammad, engkau tidak disebutkan petunjuk pada orang yang kau cintai, yaitu disebut dengan hidayah taufik dan ma'unah. Allah lah yang berhak berikan hidayah taufik dan ma'unah itu. Contohnya terakhir, Rasul berdoa kepada Allah agar Islam dikokohkan dengan dua umat, Abu Jahal, Abu Lahab dan Umar bin Khattab. Hanya Abu Lahab dan Umar bin Khattab yang menjemput hidayah, maka dia dapat hidayah, sedangkan Abu Lahab tidak mau menjemput hidayah. Itu bedanya hidayah dalam al-irsyad dan hidayah taufik wal ma'unah, pertolongan dari Allah untuk dapat dihidup. Jadi ya, terima kasih. Bagaimana? Ada? Ibu silakan. Yang sudah pegang itu. Sebelumnya saya
Tapi saya pernah membaca doa yang menyatakan anak Allah wabihamdika wa di dalam sini wasinatasi wa miradaka itu mewakili semua hajat kita pada Allah. Maka disitu sewakili. Lalu mungkin doa yang istighfar dari itu jazakumullah. Iya, para beriman memang kita punya keterbatasan. Siapapun, saya dan para jamaah punya keterbatasan. Doa itu betapa banyak di Quran dan di hadis, bahkan di hadis mana khusus di kitab-kitab ada khusus TV atau doa. Itu yang paling dekat aja berguna ya. Itu kitab Mimanesis itu di bagian lain itu kan kita mesti bahwa kita menjamin itu salah satunya adalah memiliki fatuna. Kita punya keterbatasan. Sebetulnya seluruh hajat kita kepada Allah ada doanya, tapi itu keterbatasan tadi. Kalau kita ingin berdoa kepada Allah, tidak hafal doanya, berdoa saja dengan bahasa kita sesuai dengan kebutuhan kita. Nyatakan dengan bahasa kita, Allah itu maha mengetahui, alam, alim bahkan, alim maha mengetahui. Jadi jangan ragu-ragu berdoa dengan bahasa kita. Sahabat juga berdoa dengan bahasanya sendiri. Ketika itu ya kan, tidak dilarang oleh Rasulullah, tapi bukan orang Arab pakai bahasa Arab, bukan orang mana-mana gitu bagaimana. Apa doa dia? Ketika sujud dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammad ya Allah, rahmatkanlah, curahkan rahmatmu pada Tuhan pada Nabi Muhammad, dan jangan memberikan rahmat itu kecuali kepada kami berdua dengan itu. Saudara, kalau saya sholat Rasul, siapa yang berdoa tadi? Ya, aku kata Rasul yang diluruskan Rasul bukan bahasa doanya, tapi isi doanya. Jangan membatasi rahmat Allah yang luas. Jadi boleh berdoa dengan bahasa kita sendiri, bahkan boleh berdoa dengan hadis doib yang ada terkapanan dengan hadis yang memang hadis itu doib. Tapi isi doanya bisa kita gunakan untuk berdoa boleh, gitu ya. Jadi begitu Bu, ya. Nggak ada lagi yang lainnya, Pak Haji. Nih, Bapak senior kita. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kurang ini ya. Mungkin ini perlu digalakkan lagi. Dan mungkin juga ini versi saya katakan berselisih satu sama lain. Kita kurang tabayun satu sama lain sehingga perselisihan itu bisa diselesaikan. Misalnya dengan menyampaikan kepada yang tinggi, misalnya kalau kita berselisih di apa antara kita bawa ke nasihat atau ke ini. Nah ini budaya-budaya tabayun kalau ada orang bersalah itu kan tidak langsung dihujat, tapi hanya ditata seperti itu misalnya. Itu yang kurang di persatuan besar barangkali. Saya khawatir jangan sampai kalau kita sering-sering melakukan itu jadi persatuan besar yang sampai seperti itu tidak. Kemudian mengenai kita juga katakan lebih banyak tidak disiplin waktu di mana-mana ya. Termasuk tadi saya juga setuju dari rumah itu apa yang paling penting telat itu. Padahal saya sudah datang agak lebih awal gitu. Tapi ternyata lima betul sampai mundurnya 1/4 gitu. Ya saya malu dengan berbagai macam perkara dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalnya kita memang sudah terbiasa mulainya berdalam 30, ya undangannya dalam 30 saja gitu. Nah sampai undangan 30 tapi nanti mulainya dalam 30 saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kira benar yang dikatakan
sudah lama menjadi pemikiran dari lama ini kan, dimana sih syaratnya agar ukhuwah jamiah ini seperti masa-masa yang lalu, kita sangat dekat, kita sangat akrab, kita sangat kompak gitu kan. Sekarang ini nampak memang ada bibit takaruf gitu kan. Nah, karena tidak ada takaruf itu, tidak ada kesamaan hati, pertautan hati yang satu dengan yang lainnya. Ya, saya kira itu menjadi salah satu concern ya dari pimpinan wilayah Jakarta dengan teman-teman, bagaimana sih tiap-tiap dan cara-cara untuk bisa membangun kembali ukhuwah di antara anggota jamaah dan simpatisan persatuan Islam di berbagai level, dari PW, PTW, ke cabang, ke jamaah. Demikian juga di bagian ekonomi, sistri, ya kan, pemuda versus, dan lain sebagainya. Itu harus dibangun kembali, ya kan, ukhuwah kita dan menyadarkan, menggunakan unsur-unsur seluruh. Dan gini, saya sering mengatakan kita tidak boleh sekutu dan kita juga tidak boleh melakukan sesuatu yang membuat orang lain sekutu. Ini bukan yang tidak boleh sekutu, tapi yang melakukan sudah orang lain sekutu. Kalau soal melarang waktu itu juga, saya juga sengaja tadi jam 30 ya dengan isi saya sampai aja jam 8 sampai sana pasti belum ada orang ini. Ya, tapi di sini Pak, di tempat lain tidak. Saya 3 kali sebulan itu pengajian di Serang. Di Cirebon ini ada jam 8 jam 9 jam 9. Nggak ada istilah berat. Kecuali saya yang salah kapan karena mengganggu kalau di jalan tidak ada. Jam 8, jam 9, jam 9. Itu disiplin mereka dan jamaahnya jauh. Masjid ini penuh lah, gitu kan, kalau misalnya banyak banget jamaahnya. Saya kira itu yang harus juga menjadi bagian dari kajian kita. Kita mungkin belum terlalu pintar dalam soal itu ya, sehingga jadi bingung gitu. Mudah-mudahan kita begitu ya. Terima kasih, saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Sofyan yang telah menjelaskan